Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat dilempar ke dalam api, menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah yang dapat diteladani oleh umat Muslim? Dikisahkan, Nabi Ibrahim menempati urutan ke-6 dalam daftar 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk ke bumi. Sebagai seorang rasul, tugas Nabi Ibrahim sangatlah berat. Ia dilahirkan di tengah masyarakat jahiliyah, penyembah berhala, dan tinggal pada masa kerajaan Babilonia yang dikuasai oleh Raja Namrud. Ialah seorang raja yang memiliki kekuasaan selama 400 tahun lamanya, dan wilayah yang sangat besar hampir seluruh dunia. Hal yang menyebabkan dirinya berlaku sombong, kafir, dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Itulah Raja Namrud. Dikisahkan tantangan dakwah pertama Nabi Ibrahim yaitu berasal dari ayahandanya sendiri yang bernama Azar, yang berprofesi sebagai pembuat berhala. Namun, Allah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Ibrahim berupa pemikiran yang cerdas dan kritis. Ia menyadari bahwa berhala yang dianggap Tuhan sama halnya sebagai batu yang tidak mampu bicara, tidak bisa menolong, dan tidak bisa dimintai pertolongan. Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan kaum penyembah berhala tersebut, termasuk ayahnya sendiri. Namun, ayahnya menolak dakwah yang Ibrahim sampaikan. Sedangkan kaumnya pun sangat keras kepala. Diceritakan dalam Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir, kaum penyembah berhala kala itu memiliki sebuah tradisi, yaitu hari raya yang diperingati setiap tahun, dan mereka berbondong-bondong menuju pusat kota untuk merayakannya. Saat itu ayah Nabi Ibrahim mengajaknya, tetapi Nabi Ibrahim menolak seraya berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Quran Surat As-Saffat ayat 89. Nabi Ibrahim mengemukakan alasan tersebut agar ia dapat melenyapkan kebatilan kaumnya yang menyembah berhala. Ketika mereka pergi ke tempat pesta hari raya, Nabi Ibrahim bergegas secara diam-diam menuju berhala-berhala mereka dan menghancurkannya menggunakan martil besar miliknya. Ketika kaum penyembah berhala kembali dari tempat perayaan, mereka sangat terkejut melihat keadaan patung yang biasa disembahnya telah hancur. Mereka bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung itulah yang melakukannya. Coba tanyakan saja kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 62-63. Mereka merasa kebingungan dengan jawaban Nabi Ibrahim. Lalu mereka mengatakan, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 65. Saat itulah Nabi Ibrahim memberi peringatan kepada mereka dengan berkata, "Lalu mengapa kalian semua menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Ah, celakalah kalian, dan celaka pula apa yang kalian sembah selain Allah. Apakah kalian tidak memahami?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 66-67. Raja Namrud yang berkuasa pun murka, lantas memerintahkan kepada kaumnya untuk membawa Nabi Ibrahim agar dihukum dengan cara dibakar. Saat itu juga kaum musyrik bekerja sama untuk mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat dan membakarnya dari dalam lubang besar. Setelah api tampak membumbung tinggi, Nabi Ibrahim akhirnya dilemparkan ke dalamnya dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu. Raja Namrud beserta kaumnya menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Namun, atas izin Allah, api yang berkobar itu telah diperintahkan agar tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Peristiwa ini termaktub dalam firman-Nya, yang artinya, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Raja Namrud beserta para pembesarnya yang menyaksikan peristiwa itu kemudian tercengang. Akhirnya saat itu juga Raja Namrud memerintahkan agar pembakaran itu dihentikan, dan Nabi Ibrahim pun dibebaskan. Setelah dibebaskan, Nabi Ibrahim berkata, "Dalam pengalamanku tidak ada hari-hari yang penuh nikmat melebihi apa yang aku rasakan selama di dalam api itu." Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafidz Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke tengah-tengah api yang berkobar itu, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau esa di langit dan aku sendirian di bumi. Tiada seorang pun yang taat kepadamu selain aku. Bagiku cukuplah Allah sebaik-baik tempat berserah diri." Dalam riwayat lain, dari kitab Syarah Riyadus Shalihin karya Syekh Muhammad Al-Utsaimin disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat terakhir yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku, Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa yang dilafalkan Nabi Ibrahim tersebut juga terdapat dalam potongan surat Ali Imran ayat 173 yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud untuk mengakui bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah dan beribadah hanya kepadanya. Namun Raja Namrud menolak dan malah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 258 sampai 260 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan atau mematikan orang. Hal yang dimaksud olehnya adalah ia bisa menentukan nasib orang lain dengan membiarkannya hidup atau memberinya hukuman mati. Namun, tentunya bukan ini yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya ialah Allah dapat menghidupkan orang dari yang tidak ada menjadi ada dan mematikan yang ada menjadi tidak ada. Laknat Allah kepada Raja Namrud. Zaid bin Aslam berkata, Allah mengutus malaikat kepada raja yang sombong itu agar ia beriman kepada Allah, tetapi ia menolaknya. Malaikat mengajaknya untuk yang kedua kali, tetapi ia menolaknya, hingga malaikat mengajaknya untuk yang ketiga kali, dan lagi-lagi ia tetap menolaknya. Akhirnya malaikat berkata, kumpulkan bala tentaramu dan aku akan mengumpulkan bala tentaraku. Esoknya Raja Namrud benar-benar mengumpulkan bala tentaranya dan seluruh pasukan. Namun yang datang bukanlah tentara perang, melainkan pasukan nyamuk yang sangat banyak. Nyamuk-nyamuk itu lantas menghisap darah bala tentara Raja Namrud dan bahkan mengoyak daging-daging mereka hingga tersisa hanyalah tulang belulang. Salah satu nyamuk datang kepada Raja Namrud yang tidak ikut berperang dan masuk ke hidungnya selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu juga, Raja Namrud selalu memukuli kepalanya dengan tongkat besi agar nyamuk itu keluar hingga ia binasa. Itulah kisah Nabi Ibrahim saat dilempar ke api yang tidak hangus meski dibakar, dan azab yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Raja Namrud hingga akhirnya binasa karena seekor nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.